Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel kelas mengaji. Saya doakan kita semua semakin sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji ini. Dan pembahasan kita pada kali ini yaitunya sesi hukum tajwid, yaitunya tentang sifat huruf. Sifat huruf ini ada banyak dan di antaranya ada sifatnya hamas. Hamas ini adalah salah satu dari sifat yang berlawanan. Ini sifat huruf yang berlawanan. Hamas itu nanti lawannya adalah jahar. Jadi pembahasan kita fokus pada kali ini yaitunya tentang hamas. Jadi apa itu hamas? Bagaimana cara praktiknya ketika membaca Al-Quran? Kita teruskan. Di sini kita mulai dengan pengertian, yaitu mengalirnya nafas atau angin ketika melafazkan huruf. Jadi nanti ketika kita menyebut huruf itu akan ada nafas yang secara mengalir keluar atau ada angin yang keluar secara mengalir. Jadi cara bacanya adalah mengalirkan nafas atau angin. Ada nanti semacam ada semacam angin yang keluar, ada sesuatu yang mengalir keluar dari mulut kita. Jadi, apa saja huruf hamas? Yaitunya ada 10. Dan ini disingkat dalam fahathahu syakhsun sakata. Fahathahu syakhsun sakata. Kalau kita pecahkan hurufnya satu-satu seperti ini, fa, ha, sa, ha, sha, kha, so, sin, kaf, ta. Jadi ketika menyebut huruf yang 10 ini akan terjadi sifatnya hamas, yaitunya ada yang semacam angin yang keluar atau seperti ada nafas yang mengalir keluar. Jadi kita lihat contohnya. Di sini yang pertama tadi adalah fa. Fa. Kita contohkan dengan alif dulu. Ini. Jadi huruf fa ini sifatnya hamas, berangin. Kita baca dengan af. If, uf. Af, if, uf. Kalau tidak berangin seperti ini, ap, ip, up. Ap, ip, up. Tidak ada desiran angin yang keluar atau tidak ada seperti ini. Tidak ada angin yang keluar. Jadi cara menyebut fa yang betul adalah af, if, uf. Af, if, uf. Sekarang kita contohkan di dalam Al-Quran ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 11, contohnya ini. Contohnya ini. Jadi di sini ada fa, ada fa. Kita baca dari sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ تُفْسِدُوا fil ardi. Ada angin yang keluar. Tufsidu. Tuf. Kalau kita baca tufsidu, tidak ada angin yang keluar. Hamasnya belum jadi. Jadi kita baca la tufsidu fil ard. Ini huruf yang pertama. Huruf yang kedua ha. Kita contohkan dengan alif lagi. Kita baca ah, ih, ah, ih, Jadi ha ini letaknya di tengah-tengah tenggorokan. Jadi kita alirkan nafas kita keluar. Seperti itu. Ada semacam nafas yang mengalir keluar. Kita ambil contohnya dalam Al-Quran ini.
dalam surah Al-Fatihah ayat 3 ini. Jadi kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ada nafas yang mengalir keluar. Roh. Ar-Rahmanir Rahim. Itu yang kedua. Huruf yang ketiga sa. Kita contohkan dengan alif lagi. Ini. Sa ini letaknya pada ujung lidah. Jadi kita baca as, is, us, as, is, us. Ada semacam angin yang keluar. As, is, us, as, is, us. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 56 ini. Jadi kita baca Tsumma ba'atsnakum. Tsumma ba'atsnakum. Tsumma ba'atsnakum. Ada angin yang keluar. Sum. Itu yang ketiga. Yang keempat, ha. Kita contohkan dengan alif. Ha ini letaknya pada pangkal tenggorokan. Ah, ih, ah, ih, Ada semacam angin yang keluar. Itu namanya hamas. Ah, ih, Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Fatihah ayat 6. Jadi kalau kita baca Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Ihdinas. Ada semacam nafas yang keluar. Ini yang keempat. Huruf yang kelima, shim. Kita ambil lagi contohnya daripada alif. Shim ini letaknya pada tengah-tengah lidah, menempel dengan langit-langit mulut. Jadi kita sebut dengan ash. Ash. Ish. Ush. Seperti itu. Jadi kalau tidak ada anginnya, tidak jadi hamasnya. Ash. Ish. Ush. Kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 12. Jadi kalau kita baca la yash'urun. Yash. Ada angin yang keluar. Angin yang keluar itu namanya hamas. Huruf yang keenam, kha. Kha ini letaknya pada ujung tenggorokan. Jadi kalau kita baca ikh, Jadi nafas kita mengalir keluar. Jadi kita rasakan nafas kita ini mengalir keluar ketika sebut huruf hamas ini. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 61. Jadi kalau kita baca yukhrij lana. Ada semacam sesuatu yang mengalir keluar. Ini yang keenam. Huruf yang ketujuh, swa. Kita contohkan dengan alif. Swa ini letaknya pada ujung lidah, menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Ujung lidah menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Jadi kalau kita baca as, is, us, Oke, ada semacam angin yang keluar. As, is, us. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 11.
Ini nahnu muslihun. Nahnu muslihun. Mus. Ada semacam angin yang keluar. Kita teruskan ke huruf yang 8, sin. Kita contohkan dengan alif lagi, ya. Sin ini letaknya pada ujung lidah menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Ujung lidah menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Jadi kalau kita baca as, is, us. As, is, us. Kalau sin ini kita terbiasa mengalirkan anginnya. As, is, us. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 14 dan 15. Ini, di sini ada 2. Di sini kita baca, nahnu mustahzi'un. Mustah. Ada desiran angin. Ini, Allahu yastahzi'u bihim. Yastah. Ada angin yang keluar. Huruf yang ke-9, ka. Kita contohkan dengan alif. Ka ini letaknya pada pangkal lidah menempel dengan langit-langit atas. Ak, ik, uk. Ak, ik, uk. Jadi kalau kita tidak baca berangin, hamasnya tidak jadi. Contohnya seperti ini. Ak, ik, uk. Tidak ada angin, jadi tidak jadi hamasnya. Jadi kita baca berangin, ak, ik, uk. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Ini kita baca wataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wataktumul. Kalau kita baca wataktumul, hamasnya belum jadi. Jadi kita keluarkan hamasnya. Wataktumul. Kita masuk kepada huruf yang ke-10, ta. Kita contohkan dengan alif. Ta ini letaknya pada ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri atas. Ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri atas. Jadi kalau kita baca at, it, ut. At, it, ut. Kalau kita baca seperti ini, at, it, ut. At, it, ut. Hamasnya tidak jadi. Jadi kita keluarkan anginnya. At, it, ut. Kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Ini. Oke, banyak sini huruf ta. Jadi di sini kita praktekkan hamasnya. Jadi kita baca yang ini saja. Wa antum tatlunal kitab. Tatlu. Wa antum tatlunal kitab. Tatlu. Ada angin yang keluar. Angin yang keluar itu namanya hamas. Jadi kesimpulannya huruf hamas itu adalah 10. Untuk mudah menghafalnya, kita hafal seperti ini. Fahassahu syakhsun sakata. Fahassahu syakhsun sakata. Jadi itu saja cara baca hamas ini. Poinnya hamas ini ada semacam angin yang keluar atau ada semacam nafas yang mengalir yang keluar. Dan pada kali ini sesi kita yaitunya belajar tajwid atau bincang tajwid. Dan judulnya yaitu tentang sifat huruf jahar. Yang mana sifat huruf jahar ini salah satu sifat yang berlawanan, yang punya lawan. Seperti ini. Jadi jahar ini lawannya hamas. Hamas ini yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, link di atas. Jadi jahar ini lawannya hamas. Hamas ini berangin atau ada aliran nafas yang keluar.
Sedangkan jahar itu apa? Kita lihat dulu pengertiannya. Secara bahasa, jahar itu adalah jelas. Jadi hurufnya disebut secara jelas. Sedangkan secara istilah, tertahannya aliran nafas atau tidak ada bunyi-bunyi angin ketika mengucapkan huruf. Kalau hamas kan nanti kan ada berangin seperti tabbats. Ketika kita sebut ta, ada berangin, tabbats. Sedangkan jahar ini tidak ada angin yang keluar atau nafas kita akan tertahan alirannya. Dan cara bacanya adalah tidak boleh ada mengalirkan nafas atau angin. Angin tidak boleh, nafas pun dialirkan tidak boleh. Sedangkan hurufnya ada 19 dikumpulkan dalam kalimah seperti ini. Azuma waznu qari'in dhi ghaddin jiddin talabah. Azuma waznu qari'in dhi ghaddin jiddin talabah. Kalau kita pisahkan satu-satu seperti ini. Ain, za, mim, waw, zai, nun, qaf, alif, ra, hamzah, za, ya, gha, da, ja, da, ta, la, ba. Jadi di sini ada alif, ada hamzah. Di antara alif dengan hamzah ini ada perbedaannya. Berkenaan dengan alif dan hamzah itu kita akan bahas pada pertemuan yang lain, insya Allah. Jadi sekarang kita lihat contohnya satu-satu dari setiap huruf yang 19 ini. Ini yang pertama ain. Dan kita ambil penyebutannya ini dari bantuan huruf alif. Seperti ini. Kita baca a, i, u. Jadi letaknya ain ini di tengah-tengah tenggorokan. A, I, O. Huruf ain ini biasanya jarang jatuh kepada hamas berangin. Karena ketika sebut ain ini pun memang kita akan tertahan nafas kita. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Fatihah ayat 5. Kita baca ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu. Na'budu. Kalau ini nasta'in. Nasta'in. Kebiasaannya ain ini memang akan tersebut seperti jahar. Huruf yang kedua adalah za. Kita bantu lagi ejaannya dengan alif. Kita baca az, il, ul. Jadi za ini salah satu huruf yang terbiasa jatuh kepada hamas berangin. Jadi jangan sampai seperti ini kita baca az, il, uz. Itu nanti ada berangin ujungnya. Itu tidak boleh. Karena za ini sifatnya jahar, tertahan anginnya. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah 57. Dan ada dua tempat di sini. Kita baca dari sini. Wa ma zalamuna. Za. Zalamuna. Yazlimun. Jangan kita alirkan bacanya seperti ini. Yaz. Itu nanti berangin dia. Tapi kita tahan saja. Yazlimun. Yazlimun. Huruf yang ketiga mim. Ini kita bantu lagi dengan alif. Kita baca am, im, am, im, dan mim ini pun biasanya memang jarang jatuh kepada hamas. Kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Mim biasanya memang jarang jatuh kepada hamas atau berangin. Jadi mim ini kebiasaannya kita baca dengan betul. Huruf yang keempat waw. Contoh bacanya seperti ini. Kita bantu lagi dengan alif. Dibaca dengan au, iu, u. Au, iu, u. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Fatihah ayat 4.
Kita baca Maliki yaumiddin. Yaumid. Yaumid. Okey. Yaumid. Huruf yang kelima zai. Kita bantu lagi contohnya dengan alif. Kita baca az, iz, uz. Zai ini letaknya pada ujung lidah menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Ujung lidah menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Jadi ketika sebut huruf zai ini kita hati-hati, jangan sampai ada anginnya. Karena kalau ada angin nanti jatuh kepada hamas. Sedangkan zai ini sifatnya adalah jahar, jelas. Kalau ada kita baca seperti ini, az, iz, uz, itu macam berangin. Itu seperti berangin, jadi itu tidak boleh. Kita tahan saja. Az, iz, uz. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Kita baca, walahum fiha azwajum mutahharah. Azwajum. Azwajum. Jangan sampai ada anginnya. Huruf yang keenam nun. Kita bantu lagi dengan alif. Dibaca dengan an, in, un. An, in, un. Nun ini jarang kita terbawa kepada hamas karena nanti ketika sebut nun memang akan tersebut dengan jelas. An, in, un. Contohnya dalam Al-Quran dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Ini Siratal ladzina an'amta. 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 Jadi nun ini kita sebut secara jelas, tidak ada anginnya. Yang ketujuh, qa. Kita bantu lagi dengan alif. Jadi kita baca dengan aq, iq, uq. Dan jangan sampai ada anginnya. Kalau bacaan ada angin seperti ini. Aq, iq, iq, uq, uq. Seperti ka. Kalau ka dia berangin, ak, ak. Tapi ini qa, tidak ada anginnya. Aqqa, bahkan hukumnya qalqalah. Aqqa, iqqa, uqqa, ada pantulan, bukan berangin. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Ada 2. Kita baca, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqnahum. Tidak ada berangin, hanya ada sifat yang lain, itunya pantulan. Huruf yang ke-8 a. Kita bantu dengan huruf ba, ta, tha. Jadi alif ini adalah huruf mad. Ini alifnya ba, ta, sa. Tidak ada berangin. Jadi alif ini huruf mad. Ketika kita bertemu huruf mad, maka dibaca panjangnya 2 harakat. Jadi ketika sebut huruf ba ini jangan sampai ada berangin. Contohnya seperti ini. Bah, tah, sah. Itu tidak boleh. Karena alif ini sifatnya jahar, jelas. Kita baca seperti biasa. Ba, ta, sa. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 7. Kita baca, walahum azabun azim. Azabun. Azabun. Sifatnya biasa. Azabun. Tidak ada anginnya. Huruf yang ke-9 ra. Kita bantu lagi dengan alif. Dibaca dengan ar, ir, ur. Jadi ketika kita sebut ra ini memang sifatnya akan jahar, jelas. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Contohnya di sini ada 2. A'adzartahum am lam tunzirhum. Ini huruf yang ke-9 ra. Huruf yang ke-10 a. Hamzah. Jadi hamzah ini kalau kita bantu dengan huruf lain seperti ini.
dibaca dengan ba. Bi, bu. Ba, bi, bu. Jangan sampai ada anginnya. Kalau angin nanti jatuh ke hamas, baca anginnya seperti ini. Bas, bis, bus. Jangan seperti itu karena ada anginnya. Jadi kita baca biasa saja. Ba, bi, bu. Contohnya Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 3 ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minu. Yu'minu. Tidak ada angin di sini. Huruf yang ke-11 dha. Kita bantu lagi dengan alif. Kita baca dengan ad, id, ud. Ad, id, ud. Jadi ketika sebut huruf dha ini hati-hati, jangan sampai jatuh kepada hamas atau berangin. Contohnya seperti ini. Az, id, ud. Ada berangin. Jadi cara baca yang betul adalah kita tahan saja. Az, id, ud. Az, id, ud. Contohnya dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 40 ini. Kita baca. Ya bani Israil ladhkuru. Ladhkuru. Tidak ada anginnya. Ladhkuru. Huruf yang ke-12 iya. Kita bantu lagi dengan alif seperti ini. Ai, i, ui. Ai, i, ui. Oke, ketika sebut ya ini kita jarang untuk menjadi hamas. Kebiasaannya huruf ya ini akan dibaca secara betul, secara jahar. Contohnya dalam Al-Quran, ini dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Kita baca. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil, ghairil, alaihim, alaihim. Oke, seperti itu. Jadi tidak ada berangin. Huruf yang ke-13 gha. Kita bantu dengan alif. Dibaca dengan al, il, u. Al, il, u. Huruf gha ini letaknya di ujung tenggorokan. Jadi hati-hati ketika membaca, karena takut nantinya berangin. Karena ada satu lagi huruf yang berada di ujung tenggorokan, yaitunya kha. Kha itu sifatnya hamas, berangin. Tapi kalau untuk ghain ini sifatnya jahar, jelas, tidak berangin. Jadi hati-hati ketika membaca gha ini, jangan sampai ada anginnya. Contohnya seperti ini. Al, il, u. Ada anginnya. Jadi bacaan yang betul ialah al, il, u. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 58 ini. Kita baca. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Naghfir. Naghfir. Jadi tidak ada anginnya. Naghfir. Naghfir. Huruf yang ke-14 dha. Kita bantu lagi dengan alif. Dibaca dengan ad, id, ud. Ad, id, ud. Huruf dha ini letaknya pada salah satu tepi lidah atau keduanya bertemu dengan gigi geraham atas. Jadi hati-hati ketika sebut dha ini, jangan sampai ada hamasnya atau ada anginnya. Contohnya seperti ini. Ad, ad, ad. Itu berangin. Tapi dha ini sifatnya adalah jahar, jelas. Dibaca yang betul adalah seperti ini. Ad, id, ud. Kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Kita baca. Ayyad
مثلا ما بعوضة فما أن يضري بعوضة. Jadi tidak ada anginnya pada huruf dha. Huruf yang ke-15 ja. Contohnya seperti ini, kita bantu lagi dengan a. Aj, ij, uj. Jadi jangan sampai berangin seperti ini. Adz, idz, udz. Itu bukan. Tapi ja ini sifatnya bukan berangin. Tapi kita baca secara jelas dan ada kolkolahnya. Aj, ij, uj. Kalau ketika mati ada sifatnya kolkolah. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 19. Kita baca. Yaj'aluna asabi'ahum. Bukan dibaca yaj. Itu berangin. Tapi yaj'alu. Ada qalqalah atau pantulan. Yaj'alu. Huruf yang ke-16 da. Kita bantu lagi dengan alif. Dibaca dengan ad, id, ud. Ketika mati sifatnya qalqalah, ad. Tapi jangan dibaca secara hamas atau angin. Contoh bacanya seperti ini. Ad, ids, uds. Jadi kalau seperti itu bukan. Yang betul adalah ad, id, ud. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Ini dan ini. Jadi kita baca. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Wad'u syuhada'akum mindu. Jadi tidak ada berangin. Huruf yang ke-17 ta. Kita contohkan lagi dengan alif. Kita baca dengan ata, ita, uta. Ketika ta ini berbaris sukun atau mati, sifatnya qalqalah, bukan hamas, bukan berangin. Jadi kalau sifat hamasnya seperti ini, ats, its, uts. Itu salah. Yang betul adalah ata, ita, uta. Kita baca secara jelas dan ada qalqalahnya. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Ini kita baca. Afatatma'una an yu'minu lakum. Tidak ada hamas atau berangin. Ta ini mesti dibaca jelas dan ada qalqalahnya. Huruf yang ke-18 la. Contohnya seperti ini. Kita bantu lagi dengan alif. Al, il, ul. Al, il, ul. Dan la ini kebiasaannya memang akan dibaca secara jahar, tidak ada angin di sini. Contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Kita baca. Wabil yaumil akhir. Wabil yaumil mil. Dalam lam ini tidak ada angin atau hamas. Huruf yang ke-19 ba. Ini kita bantu lagi dengan alif. Ab, ib, ub. Ketika ba mati menjadi qalqalah. Jadi tidak ada angin di sini. Ab. Jangan kita baca abs, ips, ups. Itu salah. Tapi kita bacanya adalah secara jahar jelas dan ada qalqalahnya, ada pantulan. Ab, ib, ub. Kita lihat contohnya dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 4. Kita baca. Wa ma unzila min qablik. Ba mati tidak ada hamasnya, tidak ada anginnya.
qablik, yang ada qalqalah. Jadi itulah tadi huruf-huruf jahar disingkat dalam azuma waznu qari'in dhi ghaddin jiddin talabah. Azuma waznu qari'in dhi ghaddin jiddin talabah. Jadi itulah tadi huruf-huruf jahar dan bagaimana cara bacanya. Huruf jahar ini tidak boleh ada angin atau tidak ada aliran nafas yang keluar. Kita baca secara jelas karena jahar itu adalah jelas. Jadi dan pada kali ini sesi kita yaitunya sesi belajar tajwid atau berbincang tajwid. Dan judulnya adalah tentang sifat huruf. Dan sifat huruf yang kita belajar yaitunya syiddah. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang dua sifat huruf. Yang pertama hamas, yang kedua jahar. Dan ini yang ketiga yaitunya syiddah. Syiddah ini salah satu sifat yang mempunyai lawan. Lawannya adalah rakhawah. Dan juga nanti ada nama sifat di antara syiddah dan rakhawah ini. Tapi fokus kita pada kali ini yaitunya tentang sifat huruf syiddah. Dan setelah ini nanti rakhawah. Dan setelah itu nanti baru sifat di antara syiddah dan rakhawah. Sekarang kita lihat dulu pengertiannya. Syiddah itu secara bahasa adalah kuat. Sedangkan secara istilah adalah kuatnya membunyikan huruf dengan suara tertahan dan lebih kuat tertahannya ketika mati atau waqaf. Jadi di sini disebutkan adalah suara yang tertahan. Jadi di sini yang tertahan adalah suaranya. Sedangkan ketika kita membahas hamas hari itu, di situ bercerita tentang anginnya atau nafas yang mengalir. Kalau pada syiddah suaranya, kalau pada hamas anginnya atau nafasnya. Bagaimana cara bacanya? Yaitunya tidak boleh mengalirkan nafas atau angin. Maksudnya suara kita memang tertahan. Jadi perbedaan antara hamas dengan syiddah itu, hamas itu mengalirkan nafas atau angin. Sedangkan syiddah ini suara ada tertahan. Seperti itu. Sekarang kita lihat hurufnya ada 8. Untuk lebih fahamnya di sini kita mudah hafal. Ajid qitta bakat. Ajid qitta bakat. Kalau kita pisahkan seperti ini, alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Nah, itu huruf-huruf syiddah. Jadi huruf syiddah ini ketika dia mati atau kita berhenti, apakah berhenti pada akhir ayat kah atau pada akhir bacaan, itu akan lebih kuat tertahannya. Dan ketika kita menyebut huruf ini pun satu persatu, suara kita akan juga tertahan. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita lihat contohnya. Di sini untuk A dulu, ini. Jadi di sini kita ambil contohnya dengan ya. Jadi di sini kalau kita baca dengan iya. 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 Suara kita tertahan. Iya. Oke, bukan kita baca dengan yas. Yas. Itu masih ada angin yang keluar, tapi kita tahan. Iya. Iya. Ketika kita sebut hamzah kan biasanya hamzah ini memang suara kita akan tertahan sejenak. Iya. Itu namanya syiddah. Tertahannya suara itu disebut dengan syiddah. Setelah itu ja. Contohnya kita ambil lagi dengan ya. Kita baca dengan iyad. Iyad. Ja mati ini sifatnya qalqalah. Tapi sebelum masuk kepada qalqalah, kepada pantulannya, kita akan tahan dulu. Iyad. Kita tahan dulu, baru ada pantulan. Iyaj. Iyaj. Ada tahan suara di situ. Iyaj. Iyaj. Syiddah dulu baru nanti ada qalqalahnya, pantulan. Setelah itu da, kita contohkan lagi dengan ya. Di sini. Da mati ini pun qalqalah. Jadi kita cara bacanya, kita akan sebut syiddah dulu, kita tahan. Iyad. Iyad. Setelah itu baru kita masukkan qalqalah. Karena da mati ini sifatnya qalqalah. Iyad. Iyad. Nanti sebelum masuk ke qalqalah,
kita akan ada suara tertahan. Iyad, iyad. Kalau kita buang qalqalahnya, iyad, iyad, iyad. Ada suara tertahan. Itu namanya syiddah. Setelah itu hurufnya qa, ini pun masih kita bantu dengan ya. Di sini pun qa mati qalqalah. Jadi sebelum kita menyebut qa mati ini, ada terjadi syiddah, kita tahan dulu. Yak, yak. Setelah itu baru kita bunyikan qa mati ini qalqalah, ada pantulan. Iyaq, iyaq. Ada syiddah dulu baru qalqalah. Setelah itu hurufnya ta, kita bantu lagi dengan ya. Kita baca syiddahnya dulu. Iyaq, iyaq. Setelah itu ta mati ini pun hukumnya qalqalah. Jadi syiddah dulu baru qalqalah. Iyaq, iyaq. Setelah itu hurufnya ba, kita bantu lagi dengan ya. Iyaq, iyaq. Setelah itu kita masuk kepada hukum ba mati qalqalah. Iyab, iyab. Jadi sebelum kita masuk kepada qalqalah atau pantulan be-nya itu, kita pasti akan tahan dulu bunyi ba. Iyab, iyab. Kita pasti akan ada suara tertahan. Setelah itu kita baru masuk ke ba mati. Iyab, iyab. Huruf selanjutnya yaitunya ka. Di sini ka mati ini sifatnya hamas. Tapi sebelum kita masuk ke hamas akan terjadi syiddah dulu. Akan ada suara tertahan. Asal bacanya seperti ini. Yak, yak. Seperti itu. Setelah kita buat syiddah baru kita masuk sifatnya hamas, berangin. Yak, yak. Ada suara tertahan dulu, baru ada sifat hamasnya, ada anginnya. Yak, yak. Ada suara kita tertahan pada awalnya, itu disebut dengan syiddah. Dan setelah itu ada bunyi angin, baru ada sifat hamas di sini. Oke, seperti itu. Setelah itu huruf yang terakhir ta. Kita contohkan lagi dengan ya. Sama seperti ka, ta mati pun hukumnya adalah hamas, berangin. Jadi sebelum masuk kepada hamasnya, anginnya itu akan ada terjadi di sini syiddah, suara tertahan. Asalnya adalah iyat, iyat. Seperti itu. Setelah suara tertahan baru kita masuk kepada ta hamas, berangin. Iyat, iyat, iyat. Seperti itu contohnya. Sekarang kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Ini untuk hamzah. Dan ini dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Jadi ini kita baca. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yuk. Yuk. Ada suara tertahan. Yuk. Yuk. Oke. Kalau kita baca seperti ini, yuks, yuks, itu tidak boleh. Karena dalam hamzah ini sifatnya adalah syiddah, tertahan. Yuk minu, yuk minu. Jadi tidak ada angin di sini. Yuk minu. Selanjutnya untuk ja dalam surah Al-Baqarah ayat 19 ini. Jadi di sini kita baca yaj'aluna asabi'ahum. Iyaj. Sebelum masuk ke qalqalah, suara kita pasti ada tertahan. Iyat, iyat. Suara kita tertahan baru masuk ke qalqalah. Iyaj, iyaj. Tertahan itu namanya syiddah. Seterusnya da, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 23 ini kita baca wad'u syuhada'akum. Wad. Sebelum kita baca d-nya itu, qalqalahnya itu, kita akan ada suara tertahan. Wad. Setelah itu baru ada pantulan. Wad. Kita rasakan nanti akan ada terjadi syiddah dulu baru ada qalqalahnya. Syiddah tertahan.
Setelah itu ada qalqalah, ada pantulan. Contoh selanjutnya untuk qa ini dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Kita baca wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaq. Sebelum masuk kepada bunyi qa itu, qalqalah itu, kita ada suara kita tertahan. Razaq. Tertahan suaranya itu disebut dengan syiddah. Setelah kita tahan tadi, baru masuk kepada qalqalah, pantulan. Razaqna. Tertahan dulu itu syiddah, setelah itu baru ada qalqalah, pantulan. Setelah itu ta ini dalam surah Al-Baqarah ayat 75 ini kita baca afatatma'una an yu'minu lakum. Sebelum masuk kepada ta-nya itu, bunyi qalqalahnya itu akan ada suara tertahan. Tat. Setelah itu baru ada ta-nya. Tat. Kalau kita baca lambat-lambat akan ada suara tertahan. Tat. Okey. Akan ada jelas sifat syiddahnya itu tertahan. Setelah itu baru ada bunyi qalqalah, ada pantulan. Setelah itu ba ini dalam surah Al-Baqarah ayat 4. Kita baca wa ma unzila min qablik. Ba itu qalqalah. Sebelum masuk kepada qalqalah akan ada terjadi syiddah, suara tertahan. Qab. Setelah itu baru ada ba-nya. Min qablik. Akan ada suara tertahan. Suara tertahan itu namanya syiddah. Setelah itu baru ada qalqalah, pantulan. Okey, seperti itu. Setelah itu contohnya untuk ka dalam surah Al-Baqarah ayat 42. Jadi kita baca wa taktumul haqq. Watak. Sebelum bunyi k itu ada bunyi berangin, kita akan tahan dulu. Watak. Setelah kita tahan baru ada bunyi k. Ada bunyi berangin. Berangin itu hamas. Jadi kita baca dulu syiddahnya, tahan suara, baru kita baca hamasnya, berangin. Watak. Okey, kita tahan dulu nafas kita, itu syiddah, baru sebut hamasnya, berangin. Okey, itu untuk ka. Yang terakhir untuk ta ini dalam surah Al-Baqarah ayat 44 ini kita baca wa antum tatlunal kitab. Tatlu. Jadi kita tahan dulu. Tat. Kita tahan itu namanya syiddah. Setelah suara tertahan baru nanti ada anginnya, hamasnya. Tat. Kalau tidak ada hamasnya, tat. Suara kita tertahan. Kalau ada dengan hamasnya setelah itu, tat. Jadi syiddah dulu, ada suara tertahan dulu, baru terjadi hamasnya, anginnya. Dan pembahasan kita pada kali ini iaitunya tentang sifat huruf. Dan sifat huruf yang menjadi pembahasan kita iaitunya sifat huruf rokhawah. Yang mana rokhawah ini adalah salah satu dari sifat yang punya lawan, yang memiliki lawan. Lawannya adalah ini syiddah. Jadi berkenaan dengan sifat huruf syiddah ini kita telah pernah bahasnya. Lihat link di atas. Jadi fokus kita pada kali ini iaitunya sifat dari lawan syiddah, rokhawah. Okey. Apa itu rokhawah? Mari kita teruskan. Rokhawah dari segi bahasa iaitunya lunak. Kalau syiddah itu artinya kuat. Jadi rokhawah ini lawan daripada syiddah. Rokhawah lunak, syiddah itu kuat. Secara istilah, berjalannya suara atau mengalirnya suara
ketika melafazkan huruf karena lemahnya tekanan terhadap makhrajnya. Nah, jadi kalau pada rokhawah dan syiddah ini suaranya, kita adalah mengkaji atau membahas tentang suaranya. Kalau pada hamas dan jahar hari itu adalah tentang angin yang keluar atau nafas yang keluar. Kalau syiddah dan rokhawah ini dari segi suaranya, mengalirnya suara atau tidak. Jadi cara bacanya yaitu suara mengalir atau berjalan. Nah, suara itu kita mengalir saja. Jadi seperti itu. Sedangkan hurufnya yaitunya ada 16. Disingkat dalam khud, ghatha, hazza, fadda, shusin, zaya, sahin. Huruf satu persatunya seperti ini. Kha, dha, gha, tha, ha, za, fa, dha, sha, wa, sa, za, ya, sa, a, ha. Ini alif. Dan sekarang kita contohkan huruf ini satu persatu sebutannya. Di sini kha. Pertama kha kita contohkan dengan alif. Kita bantu dengan alif. Jadi bacanya adalah kita alirkan sedikit suaranya. Kalau yang syiddah hari itu tertahan, sedangkan di sini untuk rokhawah adalah mengalir. Ada terdengar seperti itu. Jadi itu namanya ada suara yang mengalir. Huruf yang kedua dha, kita bantu lagi dengan alif, dibaca dengan az. Dha ini letaknya pada ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Jadi kita baca dengan az. Ada yang mengalir. Itu namanya rokhawah. Ada suara yang mengalir. Az. Huruf seterusnya gha. Kita bantu lagi dengan alif. Gha ini sama dengan kha tadi, letaknya pada ujung tenggorokan. Jadi kalau kita bantu dengan alif, dibaca dengan al. Oke, ada suara yang mengalir. Al. Seterusnya tha. Kita bantu lagi dengan alif. Tha ini letaknya pada ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Jadi kalau kita baca as, ada sedikit suara yang mengalir. Itu namanya rokhawah. Ada suara yang mengalir. As. Selanjutnya ha. Kita bantu lagi dengan alif. Ha ini letaknya di tengah-tengah tenggorokan. Jadi kita baca Ada suara yang kita alirkan. Oke, seperti itu. Selanjutnya dha. Ini kita bantu lagi dengan alif. Dha ini letaknya pada ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Jadi kalau kita baca ini az. Kita alirkan sedikit dha-nya. Az. Seterusnya huruf fa, kita bantu lagi dengan alif. Fa ini tempatnya pada perut bibir bawah, menempel dengan ujung gigi seri atas. Perut bibir bawah menempel dengan ujung gigi seri atas. Jadi ini kita baca af. Ada bunyi f. Itu rokhawah, kita alirkan sedikit. Af. Oke, seperti itu. Seterusnya dha, kita bantu lagi dengan alif. Dha ini letaknya pada salah satu tepi lidah atau keduanya bertemu dengan gigi geraham atas. Salah satu tepi lidah atau keduanya bertemu dengan gigi geraham atas. Jadi kita baca ad. Kita alirkan suara sedikit. Ad. Seterusnya sya, kita bantu lagi dengan alif. Sya ini letaknya pada tengah lidah, menempel dengan langit-langit mulut. Tengah lidah menempel dengan langit-langit mulut. Jadi kita baca
Ash, ash, ash. Ada suara yang mengalir. Shh. Oke, seperti itu. Ash. Selanjutnya, wa. Kita bantu lagi dengan alif. Jadi kita baca dengan au. Au. Ada suara yang mengalir. Au. Au. Ketika sebut wa itu ada yang mengalir. Au. Au. Seterusnya so. Kita bantu lagi dengan alif. So ini letaknya pada ujung lidah menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Ujung lidah menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Jadi kita baca dengan aus. Aus. Ada suara yang mengalir. Aus. Aus. Selanjutnya zai. Zai ini sama dengan so tadi. Letaknya pada ujung lidah menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Ujung lidah menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Jadi kita baca az. Az. Ada suara yang mengalir. Z. Z. Oke. Az. Az. Contoh selanjutnya ini ya. Kita bantu lagi dengan alif. Dan ini kita baca ai. 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 Ada suara yang mengalir. Selanjutnya sin. Sin ini letaknya pada ujung lidah menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Jadi kita baca dengan as. As. Ada suara yang mengalir. As. S. S. Nah, itu namanya suara yang mengalir. As. As. Dan yang terakhir ha. Kita bantu lagi dengan alif. Letaknya ha ini pada pangkal tenggorokan. Jadi kita baca dengan ah. Ah. Ada suara yang mengalir. Ah. Ah. Oke, sekarang kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Ini untuk kha. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 9. Dan ini kita baca wa ma yakhda'una. Wa ma yakhda'una. Kita alirkan sedikit suaranya. Yah. Yah. Selanjutnya dha. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ini dha ini pun kita alirkan suaranya. Wa idh qala. Wa idh qala. Wa idh qala. Wa idh. Ada aliran suara sedikit. Seterusnya ini gha dengan ya. Ini dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Ini contohnya. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil. Ghairil. Ada kita alirkan sedikit. Ghairil. Maghdu. Maghdu. Kita alirkan sedikit suaranya. Alaihim. Alaihim. Seterusnya sa. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 56. Ini kita baca Thumma ba'athnakum min ba'athnakum. Ba'athnakum. Kita alirkan sedikit. Ba'athnakum. Seterusnya ha. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Kita baca min tahtihal anharu. Min tahtihal. Ada suaranya kita alirkan. Seterusnya za. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 20. Kita baca wa idza azlama alaihim qamu. Azlama. Azlama. Kita alirkan sedikit. Azlama. Seterusnya ini fa dan sya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 12. Jadi kita baca ala innahum humul mufsiduna.
Move. Move. Kita alirkan suara sedikit. Mufsiduna. Mufsiduna. Kalau ini walakin la yash'urun. Yash'urun. Kita alirkan sedikit. Yash'urun. Kita alirkan suaranya, itu namanya rakhawah. Seterusnya dha. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Kita baca ayyadriba. Ayyadriba. Yadriba. Yadriba. Kita alirkan sedikit dha-nya. Seterusnya wa. Ini dalam surah Al-Fatihah ayat 4. Kita baca Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kita alirkan sedikit. Maliki yau. Ada aliran suara sedikit. Seterusnya sha. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 11. Kita baca qalu innama nahnu muslihun. Muslihun. Ha ini pun rohawah. Kita alirkan. Nahnu muslihun. Nahnu muslihun. Kita alirkan suara sedikit untuk ha dan sha. Seterusnya zai dalam surah Al-Baqarah ayat 85. Illa khizyun. Ada kita alirkan suara. Seterusnya ini sin dan ha dalam surah Al-Fatihah ayat 6. Jadi kita baca ini wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Kita alirkan sinnya. Nasta'in. Ini kita alirkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas. Kita alirkan suaranya. Ihdinas. Kalau ini pun kita alirkan. Mustaqim. Jadi itulah pembahasan tentang sifat rakhawah ini, yang mana rakhawah ini suaranya kita mesti alirkan. Dan lawan daripada rakhawah adalah syiddah, suaranya tertahan. Dan pada kali ini sesi kita yaitunya tentang hukum tajwid, yaitunya sifat huruf tawasud. Yang mana tawasud ini adalah sifat di tengah-tengah antara syiddah dan rakhawah. Jadi syiddah dan rakhawah ini kita telah pernah bahasnya. Nanti linknya lihat di deskripsi. Jadi tawasud ini letaknya di tengah-tengah, di antara syiddah dan rakhawah. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan melangkah daripada pengertian. Pengertian tawasud ini yaitunya pertengahan, maksudnya di tengah-tengah. Sedangkan secara istilah, huruf yang diucapkan dengan berjalannya suara tapi hanya sedikit. Maksudnya tidak terlalu ditahan seperti syiddah atau tidak terlalu dialirkan seperti rakhawah. Jadi tidak terlalu ditahan atau tidak terlalu dialirkan. Jadi di tengah-tengah di sini. Dan cara baca tawasud ini yaitunya tidak terlalu ditahan dan tidak terlalu dialirkan. Tidak ditahan, tidak dialirkan. Dan hurufnya ada 5. Terdiri dari ini lin umar, yaitu lam, nun, ain, mim, ra. Jadi mudah untuk menghafal. Kita hafal dengan lin umar. Sekarang kita lihat contoh membacanya di sini. Lam kita bantu dengan alif, bacanya al. Al. Tidak dialirkan dan tidak pula ditahan, tengah-tengah. Al. Al. Kalau kita alirkan seperti ini, al. Itu alirkan. Kalau kita tahan, al.
Itu terlalu ditahan, tapi kita di tengah-tengah. Seperti itu. Seterusnya nun kita bantu dengan alif. An. Kalau kita alirkan seperti ini, tapi tidak seperti itu. Atau kalau kita tahan seperti ini, itu terlalu ditahan, tapi di tengah-tengah. Oke, seperti itu. Seterusnya ain kita bantu lagi dengan alif. Kita baca dengan a. Kalau kita alirkan seperti ini, itu terlalu dialirkan. Kalau terlalu kita tahan seperti ini, itu terlalu ditahan, tapi ini bacanya di tengah-tengah. Di tengah-tengah saja, tawassut. Seterusnya ini mim, kita bantu lagi dengan alif, bacanya am. Oke. Kalau kita alirkan seperti ini, itu tidak boleh. Atau kalau ditahan seperti ini, sedikit saja, itu tak boleh. Jadi kita buat di tengah-tengah. Tidak dialirkan dan tidak pula ditahan. Setelah itu ro kita bantu dengan alif, bacanya ar. Oke. Kalau dialirkan seperti ini, itu tidak boleh. Kalau ditahan seperti ini, sikit, itu pun tidak boleh. Jadi kita baca di tengah-tengah. Sikit saja. Dan sekarang kita lihat contohnya di dalam Al-Quran. Ini pertama huruf lam. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Ini. Di sini ada lam. Kita baca humul muflihun. Jangan kita terlalu alirkan. Humul muflihun. Itu tidak boleh. Jadi kita letak di tengah-tengah saja. Humul muflihun. Itu lam. Seterusnya ini nun dengan mim. Ini dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Ini nun dengan mim mati. Kita baca Shiratal ladzina an'amta. Jangan dibaca an'amta. Itu tidak boleh. Shiratal ladzina an'amta. Tengah-tengah saja. An'amta. Bukan dialirkan dan bukan pula ditahan. Contoh selanjutnya ain. Ini dalam surah Al-Fatihah ayat 5. Kita baca Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Jangan terlalu dialirkan. Iyyaka na'budu. Na'budu. Itu tidak boleh. Tapi di tengah-tengah saja. Iyyaka na'budu. Na'budu. Seterusnya ra. Dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Ini ada 2. Jadi kita baca a'adzartahum am lam tunzirhum. A'adzartahum. Jangan kita alirkan. A'adzartahum. Itu tidak boleh. Atau kalau kita tahan. A'adzartahum. Terlalu ditahan pun tidak boleh. Jadi kita buat di tengah-tengahnya. Jadi yang betulnya a'adzartahum am lam tunzirhum. Oke, bacanya di tengah-tengah saja. Tidak terlalu dialirkan atau tidak pula ditahan. Dan pada kali ini pembahasan kita iaitunya tentang hukum tajwid sifat huruf isti'la. Yang mana sifat huruf isti'la ini adalah salah satu sifat yang memiliki lawan. Lawannya adalah istifal. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas jahar dengan hamas. Jahar dengan hamas ini adalah dari segi nafasnya atau angin yang keluar.
Sedangkan syiddah dan rokhawah ini dari segi suaranya. Sedangkan yang kita bahas pada hari ini isti'la, dan video akan datang istifal, itu dari segi lisannya, dari segi lidahnya. Apakah lidah itu naik atau turun, terangkat atau biasa saja. Jadi untuk kefahaman lebih lanjutnya, kita akan lihat pengertian dulu. Di sini isti'la secara bahasa ialah terangkat. Lidah kita tu akan terangkat. Sedangkan secara istilah, membunyikan huruf dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut. Jadi pangkal lidah itu iaitunya yang jauh dari mulut kita. Kalau yang dekat mulut ini namanya ujung lidah. Yang pangkal ni yang jauh daripada mulut kita. Jadi membunyikan huruf dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut. Akan terangkat lidah kita. Dan cara bacanya, pangkal lidah kita ini akan naik ke langit-langit. Sehingga nanti akan menyebabkan suara kita tebal mengisi rongga mulut. Dan hurufnya ada 7, digabung dalam khussadagting qiz. Khussadagting qiz. Kalau kita pecahkan seperti ini, kha, sa, da, gha, ta, qa, za. Sekarang kita lihat contoh penyebutannya. Ini kha. Jadi kha ini letaknya pada ujung tenggorokan. Dan kita contohkan seperti ini. Kha, khi, khu. Kita akan terasa lidah kita ini akan terangkat. Kha, kha. Okey, rasakan pangkal lidah kita ini akan terangkat ke langit-langit. Kha, khi, khu. Kha, khi, khu. Setelah itu sa. Sa ini letaknya pada ujung lidah menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Ujung lidah menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Kita contohkan seperti ini. Sa, si, su. Lidah kita akan terangkat. Sa, sa, sa. Bedanya sama sin. Sin juga sama-sama pada ujung lidah menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Tetapi untuk sa ini lidah kita sedikit terangkat. Sa. Kalau sin biasa. Sa, si, su. Lidah kita akan biasa. Sa, si, su. Sedangkan sa ini terangkat lidah kita. Sa, si, su. Sa, si, su. Huruf selanjutnya da. Da ini letaknya pada salah satu tepi lidah atau keduanya bertemu dengan gigi geraham atas. Salah satu tepi lidah atau keduanya bertemu dengan gigi geraham atas. Kita sebut seperti ini. Da, di, du. Da, di, du. Pastikan lidah kita terangkat. Setelah itu gha. Gha ini sama dengan kha tadi. Letaknya sama-sama di ujung tenggorokan. Jadi kita sebut dengan gha. Lidah kita terangkat. Gha, ri, ru. Gha, ri, ru. Selanjutnya ta. Ta ini letaknya pada ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri atas. Ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri atas. Kita contohkan seperti ini. Ta, ti, tu. Pastikan lidah terangkat. Ta, ti, tu. Ta ini sama makhrajnya dengan ta. Sama-sama ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri atas. Jadi kalau ta itu biasa lidah kita. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Lidah kita biasa saja. Tapi ketika sebut ta ini lidah kita terangkat. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Selanjutnya qa. Qa ini letaknya pada pangkal lidah menempel dengan daging dekat tonsil kita. Pangkal lidah menempel dengan daging dekat tonsil kita. Jadi kita contohkan seperti ini. Qa, qi, qu. Lidah kita akan terasa terangkat. Qa. Dekat pangkal lidah kita itu qa. Kita rasakan lidah kita terangkat. Qa, qi, qu. Qa, qi, qu. Selanjutnya za. Kita contohkan seperti ini.
Zo ini letaknya pada ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Bunyinya zo, lidah terangkat. Zo, zi, zu. Zo ini letaknya sama dengan za. Za juga sama-sama letaknya pada ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Lidah kita pun akan biasa posisinya. Za, zi, zu. Za, zi, zu. Sedangkan zo akan terangkat lidah kita. Zo, zi, zu. Zo, zi, zu. Sekarang kita praktikkan di dalam Al-Quran. Ini untuk kha dengan qa. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 17. Jadi untuk kha dengan qa ini pastikan lidah kita terangkat. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallahu. Khatamallahu. Pastikan lidah kita terangkat. Khatamallahu. Sama di sini qulubihim. Qulubihim. Tadi qa ini dekat pangkal lidah, jadi pastikan lidah kita terangkat. Qulubihim. Selanjutnya untuk ta, dha dengan ghin, ini dalam surah Al-Fatihah ayat 7. Di sini ada ta dengan qa ayat 6-nya. Qa ini di sini. Jadi kalau kita baca ta dengan qa ini lidah terangkat. Ayat sebelumnya ini ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Sedangkan di sini siratal ladzi ta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pastikan lidah terangkat. Siratal ladzi. Kalau di sini ghairil, lidah terangkat. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ini pun sama. Waladdallin. Dha, posisi lidah terangkat. Waladdallin. Contoh selanjutnya ini untuk gha, qaf dengan sha. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Jadi pastikan gha, qa dengan sha ini posisi lidah kita terangkat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Wa yuqimu. Lidah terangkat. Wa yuqimuna shalah. Salah. Ketika sebut sha, lidah kita terangkat. Salah. Selanjutnya huruf za. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Jadi huruf za ini adalah isti'la. Lidah kita akan terangkat. Walahum azabun azim. Walahum azabun azim. Azim. Pastikan lidah kita terangkat ketika sebut za. Azim. Jadi itulah berkenaan dengan sifat huruf isti'la ini. Poinnya adalah lidah kita akan terangkat. Jadi kalau lidah kita belum terangkat, itu belum sempurna lagi penyebutan huruf isti'la ini. Jadi dan pembahasan kita pada kali ini iaitunya tentang sifat huruf. Dan sifat huruf yang kita kaji adalah tentang istifal. Yang mana istifal ini adalah sifat yang memiliki lawan. Lawannya yaitu isti'la. Jadi pada pertemuan sebelum ini kita sudah membahas tentang isti'la, lawan daripada istifal. Yang mana isti'la dengan istifal ini mengkaji tentang lidah. Apakah lidah ini naik atau terangkat? Dan sedangkan istifal yang akan kita bahas pada kali ini. Dan sekarang kita teruskan ke pengertian istifal. Istifal itu secara bahasa adalah menurun. Apa yang turun? Secara istilah ialah menurunnya pangkal lidah. Jadi pangkal lidah kita ini akan turun dari langit-langit. Maksudnya tetap berada di bawah ketika mengucapkan huruf.
sehingga bunyi huruf menjadi rendah atau kadang menjadi tipis dan ringan. Jadi lawan istifal ini isti'la, lidah kita akan terangkat. Kalau istifal, lidah kita akan menjadi turun. Dan cara baca istifal ini yaitunya pangkal lidah kita ini turun, atau tetap saja, atau datar saja, berada di bawah, dan suara kita akan menipis. Hurufnya ada 21, digabungkan dalam sabata izzu man yujawwidu harfahu ibsalla syaka. Dan huruf terpisahnya seperti ini. Sabata'a zamana ya jawadaha ro fa ha a dha sa la sha ka a. Jadi kenapa ro dengan lam ini kuning? Nanti kita akan bahas. Sekarang kita terus kepada contoh penyebutannya. Untuk sa, kita contohkan seperti ini. Jadi lidah kita biasa saja, tidak terangkat. Sa, fi, su. Sa, fi, su. Seterusnya ba, kita contohkan seperti ini. Ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Lidah kita biasa saja, datar saja, tidak ada terangkat. Setelah itu ta, seperti ini. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Lidah kita datar saja, biasa. Setelah itu a. A ini letaknya di tengah-tengah tenggorokan. Dan seperti ini, kita ucapkannya lidah kita biasa saja. A, i, o. Hurufnya memang di tenggorokan. Tapi ketika sebutnya itu lidah kita biasa saja, tidak terangkat. A, i, o. A, i, o. Kalau lidah kita terangkat, itu akan menjadi salah. Karena lidah kita turun saja. A, i, o. Selanjutnya za, seperti ini. Za ini letaknya pada ujung lidah menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Jadi kita baca za, zi, zu. Za, zi, zu. Lidah kita biasa saja, tidak terangkat. Za, zi, zu. Seterusnya ma, seperti ini. Ma ini letaknya pada dua bibir dengan tanpa ada tekanan. Ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Bahkan lidah kita tetap saja dan tidak terangkat. Seterusnya na, seperti ini. Na ini letaknya pada ujung lidah dekat makhraj lam menempel ke gusi. Jadi kita sebut na, ni, nu. Na, ni, nu. Lidah kita tetap saja. Na, ni, nu. Jangan sampai terangkat. Seterusnya ya, seperti ini. Ya, i, yu. Ya, i, yu. Oke. Ya, i, yu. Oke. Lidah kita biasa saja. Setelah itu ja. Kita contohkan lagi seperti ini. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Setelah itu wa. Kita contohkan lagi seperti ini. Wa, wi, wu. Wa, wi, wu. Pastikan lidah kita biasa saja atau tidak naik. Setelah itu da, seperti ini. Da, di, du. Da, di, du. Da ini letaknya pada ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri atas. Jadi lidah kita akan biasa. Da, di, du. Setelah itu ha. Ha ini di tengah-tengah tenggorokan. Seperti ini. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Jangan sampai terangkat lidah kita. Karena kalau terangkat nanti jatuh kepada isti'la. Tapi ini sifatnya istifal. Ha, hi, hu. Selanjutnya ini ra. Ini kenapa saya kuningkan? Untuk ra hanya baris bawah saja sifatnya istifal. Ri. Sedangkan untuk baris atas dan baris depan ini tabkhim, tebal. Jadi karena ada sifatnya di sini tarkik, maka jatuh kepada istifal.
ri, ri, ri. Ra ini dimasukkan ke dalam istifal karena dibaca secara tipis. Setelah itu fa, seperti ini. Fa ini letaknya pada perut bibir bawah menempel dengan ujung gigi seri atas. Fa, 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 fi, fu, fa, fi, fu. Lidah kita biasa saja. Setelah itu ha, ini ha, hi, hu, ha, hi, hu. Letaknya pada pangkal tenggorokan. Ha, hi, hu. Lidah kita tetap saja. Ha, hi, hu. Seterusnya a, ini a, i, u, a, i, u. Lidah kita biasa saja. Setelah itu za, ini za, zi, zu, za, zi, zu. Lidah kita biasa saja, tidak terangkat. Ini sa, si, su, sa, si, su. Lidah kita biasa saja, lidah kita tidak terangkat. Selanjutnya la. Ini. Ketika la ini baris bawah sifatnya adalah tarkik, tipis. Sedangkan ketika baris atas dan depan ini tarkhim. Jadi karena ada di sini lam ini dibaca tipis, maka jatuh kepada istifal. Li, li, li. Lidah kita biasa. Li, li. Selanjutnya sya. Ini sya, shi, shu, sya, shi, shu. Lidah kita tidak terangkat. Ka, seperti ini. Ka, ki, ku, ka, ki, ku. Letaknya ka ini pada pangkal lidah setelah qaf, menempel dengan langit-langit atas. Ka, ki, ku. Dan sekarang kita lihat contoh bacaannya di dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Fatihah ayat 1 hingga 5. Dalam bismillah ini, ra ini dibaca tebal. Ra tebal, ra tebal. Selain itu sifatnya adalah istifal. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semua istifal kecuali ra. Selanjutnya kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ra tebal. Sama dengan sini, ra ini pun tebal. Selebihnya itu istifal. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Semuanya istifal. Lidah kita akan biasa saja, tidak terangkat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini pun semuanya istifal. Lidah kita tidak ada terangkat. Selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 2. Kita mulai dari sini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini semuanya istifal kecuali ra. Ra ini tebal dan juga qa. Qa ini sifatnya isti'la. Jadi lidah kita akan terangkat. Lil muttaqin. Selebihnya itu sifatnya istifal kecuali qa dengan ra. Setelah itu ini alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Di sini semuanya istifal kecuali la. Setelah itu gha, ini isti'la. Ini pun qi, isti'la. Sa, isti'la. Selebihnya itu istifal. Kita baca lidah kita biasa saja atau tetap. Jadi di sini kesimpulannya adalah istifal ini, sifat huruf istifal ini lidah kita tidak akan terangkat. Lidah kita biasa saja atau tetap, bahkan lidah kita akan turun. Jadi dan pembahasan kita pada kali ini yaitunya tentang hukum tajwid. Hukum tajwidnya yaitu sifat huruf. Sifat hurufnya yaitu itbaq. Itbaq ini yaitunya salah satu sifat yang memiliki lawan. Lawannya adalah infitah. Itbaq lawannya infitah.
Yang mana pada pertemuan sebelum ini kita telah membahas jahar dengan hamas. Jahar dengan hamas ini lebih kepada nafas atau angin yang keluar. Sedangkan syiddah dan rakhawah ini lebih kepada suaranya. Isti'la dengan istifal itu lebih kepada posisi lidah. Sedangkan itba' dengan infitah ini lebih kepada ketebalan huruf atau menempelnya lidah dengan langit-langit. Oke, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita teruskan dulu. Itba' ini secara bahasa adalah menempel. Apa yang menempel? Kita lihat secara istilah. Menempelnya lidah dengan langit-langit ketika mengucapkan huruf. Jadi ketika kita mengucapkan huruf itu, lidah kita ini akan menempel dengan langit-langit. Lidah yang mana? Ujung lidah atau yang mana? Atau pangkal lidah? Cara bacanya ialah dengan pangkal lidah diangkat dan menempel dengan langit-langit. Jadi nanti ketika pangkal lidah ni kita angkat dan menempel dengan langit-langit mulut, maka nanti suara kita akan terkumpul menjadi lebih besar dan menjadi lebih berat. Nanti pangkal lidah kita ini kita rasakan. Kita rasakan pangkal lidah ini menempel dengan langit-langit mulut. Sehingga nanti terjadi suara kita akan terkumpul dan terasa bunyinya itu lebih besar dan berat. Dan hurufnya ada 4 yaitu sod, to, zo. Dan ketika kita pisahkan seperti ini, so, do, to, zo. Hurufnya hanya ada 4. Sekarang kita lihat untuk prakteknya. Pertama so, kita buat penyebutannya seperti ini. Jadi so ini letaknya pada ujung lidah, menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Oke, ujung lidah menempel dengan bagian atas gigi seri bawah. Jadi huruf so, do, to, zo ini sifatnya juga adalah isti'la. Isti'la ini juga tebal, tapi itba ini lagi tebal. Isti'la tebal, tapi itba ini lagi tebal daripada isti'la. Jadi nanti ketika menyebut huruf so ini, suara kita akan lebih besar, berat jadinya. Suara kita akan terkumpul. So, si, su, so, si, su, so, si, su. Setelah itu do ini letaknya pada salah satu tepi lidah atau keduanya bertemu dengan gigi geraham atas. Kalau kita sebut do, di, du, salah satu tepi lidah. Apakah tepi lidah kanan atau tepi lidah kiri? Nanti bertemu dengan gigi geraham atas. Do. Bunyi pun seperti bulat besar ya. Do, di, du, do, di, du. Selanjutnya ini to, kita buat lagi seperti ini. To ini letaknya pada ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri atas. Jadi nanti kita tempelkan lidah kita ke langit-langit mulut. To, ti, tu, to, ti, tu. Dia lebih tebal dan akan menjadi lebih besar bunyinya, lebih berat terdengarnya. Oke? To, ti, tu, to, ti, tu. Selanjutnya zo ini letaknya pada ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah menempel dengan ujung gigi seri atas. Jadi kita sebut dengan zo, zi, zu, zo, zi, zu. Jadi untuk so, do, to, zo ini ada yang di ujung lidah, ada yang di tepi lidah. Yang di ujung lidah tadi so, to dengan zo. Sedangkan do ini pada salah satu tepi lidah atau keduanya. Sekarang kita perhatikan ketika menyebut kalimah Al-Quran. Ini untuk so, do, to dalam surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Jadi kita rasakan so dengan to ini lidah kita betul-betul terangkat dan akan lebih tebal. Oke, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal. Siratal. Bunyinya lebih besar dan tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal. Siratal. Bunyinya besar, tebal. Siratal. Kita teruskan. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi. Du. Bunyinya tebal. Du. Kita rasakan mulut kita suaranya berkumpul. Maghdubi. Dubi. Kita teruskan. Waladdallin. Do. Waladdo. Oke, suara kita terkumpul dan bunyinya lebih besar dan berat. Waladdallin. Contoh selanjutnya untuk za ini dalam surah Al-Baqarah ayat 7. Jadi kita rasakan za ini lidah kita akan menempel dengan langit-langit mulut. Walahum adzabun azim. Azim. Zim. Kita merasakan suara kita tebal dan lidah kita terangkat menempel dengan langit-langit mulut. Walahum adzabun azim. Contoh selanjutnya ini untuk sa dan dha dalam surah Al-Baqarah ayat 11. Kita baca. La tufsidu fil ardi qalu. Ardi. Ardi, tebal. Dan lidah kita terangkat ke langit-langit mulut. Ardi. Di. Kita teruskan. Qalu innama nahnu muslihun. Mus. Oke, mus. Suara kita terkumpul dan terasanya lebih berat. Mus. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 19. Kita baca. Zulumatu. Kita rasakan tebal bunyinya. Zulumatu wa ra'du wa barqi yaj'aluna asabi'ahum. Tebal. Suara kita pun terkumpul. Asabi'ahum. Asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Minas sawa'iq. Tebal. Dan suara kita bunyi terkumpul. Jadi itulah penjelasan tentang sifat huruf itbaq ini. Poinnya adalah lidah kita akan terangkat dan menempel dengan langit-langit mulut, sehingga nanti suara kita akan menjadi tebal, suara pun terkumpul. Dan pada kali ini pembahasan kita yaitunya tentang sesi tajwid, yaitunya sifat huruf infitah atau al-infitah. Yang mana infitah ini salah satu sifat yang memiliki lawan. Lawannya adalah itbaq. Itbaq itu menempel, lidah kita menempel ke langit-langit mulut. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang itbaq ini, dan pada kali ini infitah. Kita teruskan. Pengertian infitah itu ialah terbuka. Ketika kita membahas lawannya infitah yaitu itbaq, itbaq itu menempel. Menempelnya lidah ke langit-langit, alias lidah kita ini terangkat. Sedangkan infitah ini adalah terbuka. Apa yang terbuka? Terbukanya ruangan antara lidah dengan langit-langit mulut. Maksudnya mulut kita ini terbuka.
Dan cara bacanya adalah membuka mulut supaya huruf jelas. Jadi ketika kita bicara infitah ini, maksudnya lidah kita ini tidak akan menempel dengan langit-langit mulut. Dan nanti ruangan mulut kita ini akan tetap terbuka. Hurufnya ada 25. Ini man akhadha wajada sa'atan fazaka haqqun lahu syurbu ghaithin. Dan pecahannya seperti ini, ada 25 huruf. Supaya kita mudah menghafalnya, kita hafal saja huruf itbaq. Itbaq itu hanya 4, sodha, toza. Dan selain huruf itbaq itu bermakna masuk kepada infitah. Sekarang kita contoh penyebutannya. Di sini ma. Kita contohkan seperti ini. Jadi pastikan mulut kita ini terbuka. Ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Jangan sampai lidah kita menempel ke langit-langit. Setelah itu na, seperti ini. Na, ni, nu. Na, ni, nu. Mulut kita akan terbuka. A, I, u. A, I, u. Pastikan mulut kita tetap terbuka. Setelah itu kha, seperti ini. Kha ini adalah huruf isti'la. Tapi ketika bicara tentang itbaq dan infitah, mulut kita ini akan terbuka. Karena kalau tertutup nanti bermakna lidah kita menempel ke langit-langit. Itu akan menjadi itbaq. Tapi untuk huruf kha ini mulut kita tetap terbuka. Kha, khi, khu. Tapi dalam masa yang sama lidah kita tetap terangkat. Mulut terbuka. Kha, khi, khu. Seterusnya dha, ri, dhu. Mulut kita tetap akan terbuka. Dha, dhi, dhu. Dha, dhi, dhu. Seterusnya waw, wa, wi, wu. Wa, wi, wu. Mulut kita tetap akan terbuka. Seterusnya ini ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Pastikan mulut kita terbuka. Seterusnya da, di, du. Da, di, du. Mulut masih terbuka. Sa, si, su. Sa, si, su. Seterusnya a, i, au. A, i, au. Mulut masih terbuka. Seterusnya ini ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Masih terbuka mulut kita. Seterusnya fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Mulut kita masih terbuka. Seterusnya za, zi, zu. Za, zi, zu. Mulut kita masih terbuka dan lidah tidak menempel. Seterusnya ka, ki, ku. Ka, ki, ku. Lidah tidak menempel dan mulut terbuka. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Seterusnya qa, qi, ku. Qa, qi, ku. Lidah tidak menempel dan mulut masih terbuka. La, li, lu. La, li, lu. Seterusnya ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Seterusnya sha, shi, shu. Sha, shi, shu. Mulut masih terbuka. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Mulut masih terbuka. Seterusnya ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Mulut masih terbuka dan lidah tidak menempel. Seterusnya gha. Gha ini pun huruf isti'la. Lidah akan terangkat tapi tidak sampai menempel ke langit-langit. Jadi ketika sebut huruf gha ini mulut kita masih terbuka. Gha,
gha-ghi-ghu. Gha-ghi-ghu. Lidah kita tidak menempel ke langit-langit. Seterusnya ya, ini ya, i, yu. Ya, i, yu. Mulut kita masih terbuka. Sa. Ini sa, fi, su. Sa, fi, su. Sekarang kita contohkan penyebutannya di dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini semuanya adalah infitah. Tidak ada yang itbaq. Infitah itu terbuka, sedangkan itbaq itu lidah kita menempel dengan langit-langit. Akhirnya nanti suara kita akan tertutup atau lebih berat. Sedangkan infitah adalah lebih terbuka. Mulut kita akan terbuka dibuatnya. Sekarang kita baca surah Al-Kafirun ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Mulut kita masih terbuka, lidah kita tidak ada yang menempel ke langit-langit. Kita teruskan. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi dalam surah Al-Kafirun ini tidak ada lidah kita yang menempel ke langit-langit. Semuanya terbuka ini. Dan pada kali ini sesi kita yaitunya tentang sifat huruf, yaitu izlaq dan ismat. Yang mana izlaq dan ismat ini adalah salah satu sifat yang memiliki lawan. Izlaq lawannya ismat. Jadi pada sebelum ini kita telah membahas tentang jahar dan hamas, syiddah dan rakhawah, isti'la dan istifal, itbaq dan infitah. Yang mana semua itu tadi adalah ada kaitannya dengan bacaan Al-Quran. Sedangkan izlaq dan ismat ini tidak ada pengaruh pada pengucapan huruf. Kenapa? Karena kaitannya ini ada dengan ilmu sharaf. Ilmu sharaf ini adalah salah satu cabang atau bahagian daripada kaedah bahasa Arab. Ilmu sharaf itu maksudnya adalah asal usul kata. Jadi kita teruskan. Kita lihat pengertian izlaq. Izlaq itu secara bahasa adalah ujung. Apa maksudnya ujung itu? Yaitunya membunyikan huruf dengan ringan dan mudah karena makhrajnya berada di ujung lidah atau bibir. Maksudnya, huruf izlaq ini tempat keluarnya itu ada di ujung lidah atau juga di ujung bibir. Hurufnya ada 6. Fa, ra, min, lub, bin. Fa, ra, mim, nun, lam, ba. Untuk ra, nun, lam itu letaknya pada ujung lidah, sedangkan fa, mim, dan ba itu letaknya pada ujung bibir kita. Makanya disebut dengan izlaq. Setelah itu ismat. Ismat itu secara bahasa adalah menahan, dan secara istilah membunyikan huruf dengan berat dan tertahan. Dan juga ismat ini adalah larangan pembentukan kata dasar dalam bahasa Arab yang asalnya lebih dari 3 huruf. Maksudnya dalam satu kalimah tersebut seluruh hurufnya itu tidak ada izlaq. Contoh nanti ada 4 huruf atau 5 huruf, tapi kelima huruf tersebut tidak ada izlaq. Maknanya ismat semua. Bermakna kalau ada kita temukan itu bukan berasal dari bahasa Arab. Mana huruf ismat? Ini hurufnya ada 23. Seperti ini. Jadi kalau kita temukan satu kalimah itu yang lebih dari 3 huruf, yang lebih dari 3 huruf,
dan seluruh huruf dalam kalimahnya itu tidak ada huruf izlaq yang farra min lubbin tadi itu, yang huruf izlaq bermakna kalimah tersebut bukan berasal dari bahasa Arab. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa izlaq dan ismat ini tidak ada pengaruh pada pengucapan huruf. Maksudnya tidak ada pengaruh ketika kita menyebut huruf di dalam Al-Quran. Contohnya membaca ayat, contohnya membaca surah. Tapi izlaq dan ismat ini pergi ke dalam kaedah bahasa Arab, yaitunya ilmu sorof tadi. Jadi untuk pengertian izlaq dan ismat ini sampai di sini, izlaq dan ismat ini lebih kaitannya kepada ilmu bahasa Arab. Tidak ada memberikan pengaruh kepada pengucapan huruf, terutama ketika membaca Al-Quran. Jadi itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan silakan share kepada yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.